kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan rahmat Allah yang tak ternilai harganya. Salawat beriringan salam tak bosannya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Lareh Sagohalaban atau yang mewakili, yang kami hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Lareh Sagohalaban, narasumber, pendidik dan tenaga kependidikan. Hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara Diseminasi Budaya Positif SMA Negeri 1 Lareh Sagohalaban 27 Oktober 2023. Agar hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haliman Karim. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 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 'A'udzu billahi minasy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan merdunya lantunan ayat suci Al-Quran tadi, lancarlah acara kita dari awal hingga akhir. Amin. Untuk acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, disusul oleh lagu Mars Sumatera Barat, yang akan dipimpin oleh Rizky Amalia Putri SPD. Disilakan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Larir Sakolaban yang diwakili oleh Bapak Ekroza Yupino Herman Esko. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam melaksanakan kegiatan diseminasi atau sosialisasi tentang budaya positif di SMA 1 Larir Sakolaban yang nantinya akan dipaparkan dengan jelas oleh salah seorang calon guru penggerak satu-satunya di SMA kita, SMA Negeri 1 Larir Sakolaban, yaitu Ibu Yuni Novia SSI, yang sekarang juga menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang sarana dan prasarana. Salawat dan salam yang selalu kita ucapkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kecamatan Larir Sakolaban, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Larir Sakolaban, seterusnya Bapak Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati dan kami muliakan. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, sebelum dipaparkan oleh pemateri, saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir, kebetulan beliau sedang dinas luar. Ya, jadi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang sudah bersedia hadir pada kegiatan diseminasi pada hari ini. Semoga kita semua nantinya juga bisa mengikuti jejak beliau ya, yang untuk menjadi guru penggerak. Yang kedua, saya sangat berharap kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian nanti tidak segan-segan untuk bertanya, mengeluarkan pendapatnya dan hal apapun itu ya, yang menyangkut tentang materi yang akan dipaparkan oleh Bu Nel nantinya. Karena saya yakin setelah Bu Nel menyampaikan materi, banyak di antara bapak-bapak, ibu-ibu serta rekan-rekan yang ingin ikut bergabung untuk menjadi guru penggerak untuk angkatan 7. Nanti angkatan 8-nya banyak lagi tuh. Seperti Pak Robi. Sekarang 11. Oh gitu. Angkatan 12 lagi ya, Pak Baim, untuk siap-siap untuk jadi guru penggerak, Pak Robi, Bu Febri, dan lain-lain segala. Ya, jadi mudah-mudahan ya semua guru terlibat untuk memajukan sekolah kita SMA Negeri 1 Larir Sakolaban. Baik, tidak banyak-banyak untuk sambutan ya. Kiranya cukup sekian sambutan saya, dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kita mulai saja kepada pemateri langsung. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rifki Pratama. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma
صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada acara inti kita pada hari ini, yaitunya penyampaian diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 kepada Ibu Yuni Milvia SSI. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMA 1 Larissa Halaban yang pada kesempatan kali ini diwakilkan kepada Bapak Eko Zar Yupino Herman. Selanjutnya Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Bapak Ibu pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif di SMA 1 Larissa Halaban yang merupakan salah satu aksi nyata bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak pada angkatan 7. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa diberikan kesehatan, diberikan nikmat sehat dan iman, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, saya berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya sedang belajar dalam proses pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi selama 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mulai dari bulan Agustus sampai bulan sekarang, banyak sekali ilmu yang sudah saya dapatkan di pendidikan tersebut. Jadi saya tergerak untuk ingin berbagi kepada Bapak Ibu di SMA 1 Larissa Halaban, tentunya tidak lain dan tidak bukan untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya, terutama saya pribadi. Ternyata tidak pun keinginan saya, ternyata memang di akhir modul satunya ternyata memang kita malah ditugaskan untuk melakukan aksi nyata dalam bentuk diseminasi apa yang sudah pernah kita dapatkan di pendidikan selama 3 bulan. Jadi terima kasih Bapak Ibu, mohon dukungannya, mohon nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan nanti kita bisa sharing dengan apa yang kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak angkatan 7. Angkatan 7 kami bergabung dengan angkatan 8 dan angkatan 9 di Kabupaten 50 kota. Jadi saya angkatan 7 itu memang terlambat dari rombongan angkatan 7 yang sudah selesai pendidikan guru penggerak pada tahun lalu. Jadi karena diserahkan lagi ke daerah, tidak lagi pengelolaannya dari pusat, langsung dari pusat. Jadi langsung dari BGP yang ada di Sumatera Barat. Baik Bapak Ibu, pada budaya positif ini, kenapa saya membahas
budaya positif yang sudah ada di sekolah kita, karena kita tahu bahwa sebuah budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang memang sudah pernah kita lakukan sehari-hari, dan itu sudah menjadi kebiasaan di SMA 1 Lares Saguha Halaban, walaupun itu hanya berupa kegiatan-kegiatan sederhana. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton saja, kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut apa sebenarnya budaya positif tersebut, karena dari paparan saya berikutnya ini ada hubungannya dengan tayangan yang akan saya paparkan nanti. Jadi dari tayangan ini kita bisa lihat apa saja bentuk budaya-budaya positif yang memungkinkan itu sudah sebenarnya kita terapkan di SMA 1 Lares Saguha Halaban. Silakan Bapak Ibu, kita tonton sebentar tayangan ini. Kami sadar betul di mana kondisi seperti sekarang, dengan bakti di sini ternyata benar bagaimana kemampuan kami adalah memberikan perhatian bakti, yang itu sudah kami maksimalkan bakti, kami tidak bisa melebihkan seperti itu. Ini pesan saya, semoga kita bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar bersama anak-anak dan sering emosi? Ini Pak Udi, di dalam belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udi merasa emosi, meluapkan amarah di kanan bersama, silakan kita emosi, mungkin bisa ke belakang, ambil paku dan paku. Setiap mungkin ini marah, lampiaskan satu paku kayu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan
Baiklah Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh? Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan anak saya dan ibu saya. Hari ini tidak ada satupun Pak yang bertanya. Wah, luar biasa Pak Udin. Tapi begitu, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa buat baik dengan anak-anak, tidak mesti lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin lakukan. Saya berhasil Pak. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kayu ini, apakah sama seperti Pak Udin mengaku banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak. Di kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan membekas pada hati mereka, dan sampai kapanpun itu akan selalu diingatkan. Baik Bapak Ibu, tayangan tadi hanya sebagai stimulus bagi kita, ya. Mungkin ini bisa jadi kita ambil juga gambaran apa mungkin kita pernah melihat atau mungkin kita sendiri pernah melakukan hal tersebut. Jadi kita memang sebagai seorang pendidik memang harus senantiasa merefleksi setiap aktivitas, setiap kegiatan yang sudah kita lakukan, apalagi terhadap peserta didik. Karena menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak kepada peserta didik. Sejauh mana kita sudah melakukan pembelajaran yang kita lakukan itu benar-benar berpihak kepada peserta didik. Jadi melalui beberapa uraian materi nanti yang sehubungan dengan budaya positif yang insya Allah kita akan bisa menerapkan tentunya bertahap, maka kita akan memberikan kebahagiaan kepada peserta didik tersebut sehingga dia bisa menikmati pendidikan di sekolah dengan aman, nyaman, tentram, sehingga tujuan pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Sebenarnya ini kita sudah melakukan di sekolah budaya-budaya positif seperti apa, aktivitas-aktivitas positif seperti apa. Kita mulai saja dari hari Senin misalnya, kita sudah melaksanakan upacara bendera. Nah nih, upacara bendera, di mana di sini tentu jiwa nasionalisme anak-anak kita itu harus bisa kita pupuk dengan melakukan aktivitas rutinitas setiap hari Seninnya. Kemudian laksanakan literasi pagi dengan membaca Al-Quran. Kemudian ada juga kegiatan literasi karena kita tidak bisa mengakomodir secara cukup waktu yang kita lakukan, maka ada pada kegiatan rohis itu juga dilakukan literasi untuk membuat mading dan lain-lainnya. Kemudian ada budaya 3S, senyum, sapa, dan salam yang sudah biasa kita lakukan juga. Mulai dari stakeholder di depan gerbang, dari satpam saja anak-anak sudah mulai untuk memberikan
salam kepada beliau. Selanjutnya itu dilakukan terhadap guru-guru ketika mereka berpapasan, walaupun masih ada peserta didik kita yang belum mampu untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya gotong royong, sholat berjamaah, kemudian tiket kelas, monitoring yang senantiasa dilakukan oleh tim guru di SMA 1 Larissa Gua Halaban, kemudian kegiatan muhadharah ya yang tadi pagi dilaksanakan, contohnya Jumat berkah dan infak yang kita pungut setiap Jumat yang nanti kita bisa gunakan untuk keperluan sekolah. Ya, keperluan sekolah tentunya juga dikembalikan lagi untuk kebutuhan musola. Nah, pada konsep budaya positif, beberapa materi yang ingin saya diseminasikan itu tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol, kemudian makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi dan restitusi, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, berdasarkan tayangan tadi dan teori kontrol yang kita miliki, sebenarnya pada hakikatnya kontrol itu dilakukan oleh diri kita. Ya, senantiasa seharusnya itu lahir dari dalam diri kita sendiri, itu motivasi intrinsik, bukan dari luar. Nah, kita coba dengan permainan sederhana ini, Bapak Ibu bisa mencari pasangannya, ya, pasangan yang berdekatan, yang dekat dengan Ibu. Ya, di sini permainannya, cobalah buka. Salah satu dari Bapak Ibu itu adalah sebagai A, yang tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya. Sedangkan yang salah satunya lagi bertugas rekan Bapak Ibu untuk mencoba membuka dengan segala cara kepala yang Ibu buat tadi. Bayangkan kepala yang Ibu buat itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi Ibu, sehingga siapapun yang berusaha untuk membuka kepala tangan itu, menurut teorinya itu tidak akan mampu untuk membuka kepala tersebut, karena yang melakukan kontrol itu adalah diri kita sendiri. Silakan Bapak Ibu coba dengan teman Bapak Ibu yang berdekatan. Silakan Bapak Ibu, ya. Jadi sebenarnya walaupun kita orang dewasa tidak punya hak sebenarnya untuk memaksa peserta didik tadi untuk melakukan apa yang kita inginkan. Begitu juga kita kan sesama besar ya Bapak Ibu, itu saja sudah tidak mampu ya untuk memaksa kita untuk melakukan hal tersebut. Ya, karena pada prinsipnya ketika kita melakukan tersebut itu adalah motivasi atau dorongan dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Kemudian penguatan positif menurut kita itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang pernah kita berikan kepada peserta didik itu sebenarnya hanya bersifat sementara. Ya, karena anak mungkin sesaat dia akan berubah ketika kita memberikan suatu hal yang positif, misalnya pujian kepada mereka, kemudian mereka mau melakukannya. Tapi tentunya sekali lagi tetap dia akan melakukan berdasarkan apa? Bukan kesadaran dia sendiri, tapi karena dia merasa dikontrol oleh guru, disuruh oleh guru gitu kan. Tidak akan berlaku dalam jangka panjang. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin kita dulu membanding-bandingkan lah dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu kalau tidak dengan kekerasan itu susah sekali untuk membentuk peserta didik. Tapi zaman sekarang peserta didik kita tidak bisa kita samakan dengan kondisi zaman kita dahulu. Ya, seperti apa juga disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi zaman sekarang tidak bisa kita samakan dengan zaman kita dulu, karena kita selalu menyampaikan waktu dulu ibu begini, waktu dulu bapak begini gitu kan. Zaman sekarang anak-anak kita tidak bisa kita paksa sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Karena apa? Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, anak itu akan berkembang sesuai dengan kodrat alaminya dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakannya. Kita guru hanya sebagai media yang akan memberikan
pupuk kepada mereka, air kepada mereka, karena anak-anak tersebut kita umpamakan sebagai benih-benih yang kita taburkan. Kemudian apakah dia mendapatkan media yang cocok, misalnya tanahnya, kemudian pupuknya. Kalau cocok, kemudian apakah kita bisa menyirami, menuntunnya dengan baik ke arah kebaikannya, untuk menuntun dia mendapatkan sebuah kebahagiaan dan keberhasilan di masa depannya. Nah, ini tadi penguatan dari perubahan paradigma teori kontrol tadi, di mana teori stimulus respon yang pada dahulunya mungkin kita berpikiran bahwa semua kebutuhan manusia itu sama, padahal pada prinsipnya itu tidak sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dari setiap sudut pandangnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia yang berbeda. Kemudian kita selalu melihat perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Padahal pada teori kontrol, setiap perbuatan apa yang dilakukan yang walaupun itu buruk, selalu pasti ada alasannya. Nah, jadi kita tidak pernah peduli dengan alasan orang. Seperti Bapak tadi kan tidak bertanya terlebih dahulu kenapa anaknya terlambat, tapi di akhir kemudian dia menyadari bahwa oh ternyata dia membantu orang tuanya terlebih dahulu. Berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh si anak tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kita memang ketika tidak berhasil untuk mendapatkan sesuatu, kita melakukan berbagai cara, berbagai hal untuk supaya orang melakukan hal tersebut. Nah itu sebenarnya suatu hal yang kurang baik, ya. Maka pada teori kontrol yang diminta itu adalah adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti kita lihat ada yang disebut dengan restitusi. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada peserta didik kita. Kemudian pada zaman stimulus dan respon itu, kita berpikir kayak itu ada kalah dan menang. Jadi ada persaingan di sana. Kalau zaman sekarang tentu tidak. Bagaimana kita sama-sama senang, ya, yang kita kenal dengan istilah win-win solution, gitu ya. Jadi sama-sama menang, sama-sama senang, kan? Jadi kita tidak diizinkan untuk membuat hati anak-anak kita terluka. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak tersebut bahagia di dalam lingkungannya? Ya, seperti gambaran tadi juga yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolahnya kepada Bapak Udin tadi, ya. Nah itu hanya sebuah perumpamaan, gambaran. Seandainya itu kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Pak Udin, melukai hati anak setiap harinya, mungkin bagi kita akan sudah segera hilang, ya sudah baik. Tapi ternyata goresan-goresan yang ada, yang pada peserta didik kita itu akan selalu membekas dan membayang di dalam dirinya. Nah, bisa jadi nanti kalau dia nilai kebajikan yang ada pada dirinya itu sudah tertanam, maka dia tidak akan memiliki rasa dendam. Tapi yang parahnya itu nanti kan dia memiliki rasa dendam terhadap gurunya. Nah, menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Nah, selanjutnya, pada budaya positif ini yang sering dihubungkan dengan makna disiplin. Bagaimanakah cara membuat murid disiplin? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Kita harus bisa sebenarnya menjawabnya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, menyatakan bahwa kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin pribadi,
yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi pada prinsipnya disiplin itu memang kita ketahui bahwa disiplin itu selalu berhubungan dengan aturan-aturan yang ada. Nah, kita mungkin senang, ada yang juga malah siswa mungkin tidak senang dengan yang adanya aturan karena mereka menginginkan adanya kebebasan. Aturan itu malah untuk aturan itu untuk dilanggar katanya kan, karena ingin mencoba-coba, ya. Jadi itu yang tidak kita inginkan dari peserta didik kita. Kita ingin mereka itu memang betul-betul menyadari apa yang mereka lakukan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, pemikiran Ki Hajar itu sejalan juga dengan Diane Gosen. Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita di Indonesia tentu nilai-nilai kebajikan tersebut tidak terlepas dari profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, kreatif, dan mampu untuk bergotong royong, ya, yang sudah sebenarnya kita sudah mulai melakukannya karena visi sekolah kita itu tidak lagi kompetitif dengan adanya persaingan, tapi adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, ataupun penghargaan. Nah, nanti kita juga bahas apakah penghargaan itu sebenarnya memang akan menjadikan anak kita menjadi lebih baik ke depannya, atau penghargaan itu juga merupakan sebuah hukuman nantinya. Nah, menurut Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa contohnya Bapak Ibu? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman siswa kita. Berbohong misalnya, ketika kita tanyakan dia akan cenderung untuk berbohong, mencoba mendekati kita gitu kan. Akan ada sesuatu takut nanti nilai saya nanti dihubungkan loh dengan apa yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan saya lakukan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini kecenderungan anak kita, ya. Apalagi guru yang dekat kepada peserta didik, siswa kita, gitu kan. Selalu misalnya ketika kita memberikan imbalan kepada anak kita, mereka senang, mereka mau melakukan hal tersebut. Tetapi itu sebenarnya perlu kita sadari, kita juga mengajar mereka untuk selalu bergantung kepada kita. Suatu saat dia tidak akan mau melakukan apa yang kita perintahkan tanpa adanya imbalan. Nah, itu yang berarti di situ motivasi yang dia lakukan masih belum berasal dari dirinya sendiri. Sebenarnya di sini kenapa kita membahas budaya positif ini? Ya, karena kita mengharapkan seluruh peserta didik melakukan apa saja, baik itu hal yang buruk, hal yang baik, itu memang motivasi dari dalam diri dia sendiri. Dan guru sebagai pendidik itu juga perlu mengetahui apa alasan mereka melakukan hal tersebut, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Ya, bisa jadi nanti ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, nanti kita lihat Bapak Ibu.
sesuai dengan standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi kelulusan yang diharapkan. Jadi memang yang diharapkan itu adalah bagaimana nanti anak kita juga menyadari bahwa pembelajaran itu sebenarnya dilakukan sepanjang hayat, seumur hidup. Karena sesuai juga dengan Islam juga mengajarkan ya tuntunlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat, liang kubur. Jadi memang kita apresiasi untuk orang tua yang sampai ada yang 70-an ya Bu ya, itu sudah masih ngambil S3 dia gitu kan, di daerah timur itu saya lihat dia memotivasi anak-anaknya gitu kan, yang orang tua saja mau dia melakukan pendidikan sampai ya kalau dilihat apa gunanya untuk dia lagi gitu kan, tapi ternyata motivasi dari dia sendiri. Jadi kita tidak bisa pula mengendalikan, walaupun kita sebagai anak orang tersebut, kita juga tidak akan mampu juga, si anak juga tidak akan mampu untuk melarangnya. Anaknya sendiri bingung, nggak tahu juga kenapa orang tuanya mau kuliah lagi gitu kan. Ini Bapak Ibu mohon maaf ya, memang seperti yang saya sampaikan tadi memang banyak sekali sebetulnya pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita bahas dan harus saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa tersampaikan pada kesempatan ini. Kita sebelumnya terbiasa untuk memberikan hukuman, konsekuensi, dan yang terbiasa itu adalah, yang sering itu adalah berupa hukuman ataupun konsekuensi. Dan yang terbaru itu adalah yang dikenal dengan istilah restitusi. Apa perbedaan ketiganya? Kita nanti juga akan lihat seperti apa guru ya yang di posisi sebagai penghukum ya, dia di posisi sebagai teman, sebagai manajer nanti yang baik, bagaimana bisa kita lihat ya. Nah, pada hukuman itu ciri-cirinya adalah dia bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian tidak melalui kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Bisa kita bayangkan ketika ini ya anak itu menerima hukuman itu kan tiba-tiba ya, tiba-tiba artinya begini, dia tahu dengan kesalahannya, tetapi ketika kita memberikan sebuah hukuman itu selalu ada perlawanan dan tindakan yang kurang menyenangkan terhadap guru. Jadi hal tersebut ketika kita harus melihat dan menjawab kembali apakah hukuman itu layak kita berikan kepada peserta didik, karena ada juga hukuman yang tidak relevan atau tidak logis begitu ya. Ketika dia terlambat maka dia disuruh lari keliling lapangan, apa hubungannya katanya kan, jadi tidak ada relevansi dari keterlambatan dia dengan keliling lapangan tadi gitu kan. Kemudian sedangkan sebuah konsekuensi itu sudah sebuah aturan yang pernah kita sepakati mungkin di kelas, kalau di sekolah itu namanya peraturan sekolah gitu ya, kita sudah ada kesepakatan, tetapi tetap membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya seperti hal tadi, ke dalam diri, fokus pada solusi, dan suatu saat akan mengembalikan murid pada kelompoknya kembali ketika dia telah melakukan sebuah kesalahan. Jadi proses restitusi nanti juga kita akan bahas Bapak Ibu. Bapaknya sudah pergi, ada. Iya, ini. Ya, tapi untuk hukuman itu menurut para ahli itu merupakan suatu identitas yang gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu sudah memberikan identitas untuk sebuah kesuksesan. Kenapa? Kenapa dikatakan hukuman itu adalah sebuah identitas gagal? Karena biasanya hukuman itu memberikan suatu yang menyakitkan
dan harus terjadi sehingga menyebabkan ketidaknyamanan kepada murid. Kemudian perilaku mereka cenderung pasif dan agresif. Nah, misalnya kata-kata yang sering terlontar dari dari penghukum yang memberikan hukuman itu selalu kamu tahu tidak peraturannya, kamu harus melakukan hal seperti ini, bla bla dan sebagainya. Kemudian ini dipaksa, memang karena hukuman itu kan dipaksa dan anak juga terpaksa melakukannya. Nah, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, ya, karena apa? Anak tadi sudah melakukan kesalahan, tetapi kadang-kadang kita tidak sengaja, ya, juga ketika dia sudah salah, kemudian kita buat perasaannya juga menjadi tambah bersalah. Nah, bukannya anak akan menjadi lebih baik, tapi ternyata malah semakin memburuk. Nah, itu. Jadi, tapi kenapa kita lupa bahwa kita punya kewajiban loh untuk mengetahui apa permasalahan dia, apa kebutuhan dasar yang belum kita penuhi sebenarnya untuk anak tersebut, ya. Nah, tuh, kemudian konsekuensi itu hampir berbanding lurus dengan restitusi, ya, karena dia sudah menggambarkan identitas kesuksesan, ya. Walaupun pada konsekuensi itu masih ada rasa tidak nyaman bagi peserta didik, tapi untuk restitusi karena ini merupakan pilihan dalam penyelesaiannya, nanti juga anak akan diberikan pilihan-pilihan dan dia yang akan menentukan apa yang akan dilakukannya. Oh ya. Nah, coba ibu-ibu perhatikan, ibu-ibu, karena bapak-bapak kita lagi sholat Jumat, ya. Ibu-ibu mohon kita identifikasi berikut ini apa yang dilakukan oleh peserta didik, apakah yang diberikan oleh guru kepada peserta didik itu merupakan hukumankah atau sebuah konsekuensi. Kan pendapatnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Terima kasih, Umi. Kalau menurut saya itu bukan hukuman tapi adalah konsekuensi. Alasannya kenapa itu, Bu? Kalau hukuman itu anak akan melakukannya dengan terpaksa dan tidak menyadari akan kesalahannya. Kadang-kadang kalau hukuman itu kita melakukan, kamu harus begini, kamu harus begini, kita suruh push up, suruh apa, itu kan langsung ke mentalnya juga, ke fisiknya juga. Tapi kalau saya tidak akan terlambat lagi, dia akan mengulangi 100 kali, walaupun tidak ditulis sebetulnya, dia suruh mengucapkan aja, sebetulnya dia akan menyadari bahwa dia terlambat itu salah, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Iya, terima kasih Bu Net. Iya, betul. Ya, kita kasih aplaus untuk Bu Yusneti, ya. Betul. Ya, karena tadi sudah kita ketahui bahwa sebuah hukuman itu terjadinya tiba-tiba, ya, karena memang yang diberikan itu tidak relevan dengan apa kesalahan yang dilakukannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau misalnya ini memang sudah merupakan sebuah kesepakatan tertulis, sebuah aturan, kalau itu yang memang dilakukan anak, yang harus dilakukan anak, maka itu menjadi sebuah konsekuensi. Tetapi ketika yang mana ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, ini kira-kira konsekuensi atau hukuman, Bu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi, Nona? Dia berbuat berani bertanggung jawab. Ya, Bunda. Mengajari anak untuk bertanggung jawab. Jadi kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab untuk menghapus kembali. Iya. Kalau hukuman kamu ganti meja itu. Ya, mungkin bisa muncul pernyataan seperti itu, ya. Ya, betul, benar. Ya. Selanjutnya murid diminta untuk push up, ini yang tadi, ya. Ini adalah hukuman. Karena apa? Tidak, kata-katanya juga tidak relevan, tidak punya masker, malah dihukum untuk push up. Jadi ini adalah sebuah hukuman. Jadi kita bisa melihat dari relevansi tindakan yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berarti ini adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran, ini juga konsekuensi atau hukuman, Bu? Bu, iya. Konsekuensi juga. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah. Ini juga konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Karena memang sudah ada kan aturannya oleh PJOK. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawan. Hukuman. Ya, jadi terima kasih Bu sudah paham ya apa bedanya konsekuensi dengan sebuah hukuman. Lanjut kita. Nah ini tadi yang saya katakan bahwa ternyata penghargaan itu juga bisa dijadikan atau menjadi sebuah hukuman. Kenapa? Kita lihat, ya. Kenapa Bu? Di sini kan dinyatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Jadi tidak selamanya penghargaan itu bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang menyenangkan, tapi malah ini menjadi sebuah hukuman. Kira-kira kenapa itu Bu Resti? Coba di situ. Penghargaan tidak efektif. Kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan akan mematikan kreativitas dan penghargaan bisa menghukum. Apa contohnya? Misalnya penghargaan merusak hubungan misalnya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak selamanya penghargaan tersebut dipandang sebagai suatu hal yang baik atau hal yang positif. Kenapa itu ya, Bu? Kenapa ya? Budika? Ada? Kenapa penghargaan itu? Ya, ternyata ketika kita melakukan perankingan terhadap anak kita, itu ternyata kita menghargai anak kita ya, kita meranking anak kita yang punya kemampuan lebih. Ternyata di dalam teori-teori pembelajaran ini merupakan hal yang sebuah hukuman jadinya. Karena apa? Bisa merusak hubungan sesama temannya. Kenapa? Yang anak yang berranking 1 mungkin dia sudah merasa bangga dengan perolehannya. Tapi bagaimana dengan kalau anak kita 36, 35 yang lainnya, gitu kan? Karena dia merasa dia juga punya kemampuan dalam hal yang sama. Jadi dikatakan di sini bahwa ketika kita melakukan pembedaan terhadap peserta didik tersebut, itu sudah merusak kebahagiaan peserta didik tersebut. Jadi segampang itu ya untuk melukai hati anak, itu kan peserta didik. Ya ternyata memang selama ini karena kita anak itu motivasinya kembali ke motivasi tadi gitu, karena keinginannya kenapa? Mungkin karena ketika dia juara kelas dia selalu mendapatkan buku, mendapatkan hadiah gitu kan. Jadi ini yang dikatakan ternyata dia dihukum oleh penghargaan-penghargaan yang diinginkan dia sendiri gitu kan. Nah sebenarnya itu juga hal yang kurang baik karena kita menginginkan peserta didik ini juga kembali motivasi-motivasi yang lahir itu memang betul-betul dari keinginan dia sendiri, bukan karena hal-hal yang diiming-imingi atau yang diinginkannya, karena memang akan menimbulkan karakter yang tidak baik. Karena tujuan pembelajaran kita, pendidikan kita ini kan intinya adalah nanti kepada pembentukan karakter peserta didik. Ya, nanti kita bisa lihat juga di pembentukan keyakinan kelas, karena di keyakinan kelas itu nanti ada yang awalnya kita melihat seluruhnya kelihatan nyata, konkret, tapi ternyata nanti pernyataan juga kita akan lihat nanti dia dikerucutkan, maka dia akan menjadi abstrak. Nah nih, menurut Alfie Kohn, nah ini dia, apa pengaruhnya terhadap jangka pendek dan jangka panjang untuk penghargaan tadi? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka pendek. Nah itu jadi efektifnya hanya sementara, tidak dalam waktu yang jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalamnya. Bisa berikan contoh itu Bu Dewi mungkin? Kita kasih lagi. Apa contohnya kira-kira Bu? Ke anak-anak juga boleh, ke anak kita di rumah. Ya Bu Dewi, coba kasih contoh Bu. Nah, yang ini. Yang jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Coba Bu Dewi. Kayak anak melakukan usaha atau mendapatkan nilai tertinggi, kita kasih reward. Misalnya kalau dapat nilai 100 nanti dikasih uang 20.000 atau dikasih ini gitu. Jadi bagaimana itu Iya betul, muhadarah bisa contoh gitu kan. Sebetulnya itu hal yang kurang baik yang munculnya itu kan
anak kita memang karena tadi tergerak anak kita tidak ada yang muncul, akhirnya anak kita itu kayak itu aja ya. Tetapi coba nanti kita pertanyakan ke beliau gitu kan, apakah motivasi dia untuk melakukan hal tersebut? Apakah memang diiming-imingi oleh snack-snack yang kita sediakan, atau memang karena diberikan uang gitu kan? Nah, tadi tujuannya motivasi di awal memang seperti itu, tapi lama kelamaan karena dia yang melakukan pelakunya, maka yang kita khawatirkan nanti justru bukan itu yang jadi motivasi lagi untuk hal-hal yang dilakukannya ke depannya. Jadi dia terbiasa untuk kalau tidak. Nah, tapi nanti dia juga akan pada masanya juga dia akan berhenti tapi tidak mau lagi melakukan hal tersebut gitu. Jadi ya, jika kita lanjut, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini dia. Jadi tidak tahu sebenarnya kita sudah pernah melakukan hal baik tersebut. Kan ini motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bu? Ini dari dalam loh, Bu, ekstrinsik. Nah ya, berarti kan ada sesuatu yang membuat dia melakukan ini. Padahal selama ini dia melakukan tadi, kata Bu Dewi tadi kan, dia melakukan tersebut tujuannya adalah untuk memotivasi teman-temannya supaya mau melakukan. Tapi dia kan tidak termotivasi juga. Nah, jadi ini juga yang harus perlu kita kaji. Kenapa anak-anak kita tidak mau muncul ke permukaan, hanya itu aja yang muncul ke permukaan ke depannya. Sampai di sana ada Bapak Ibu, Bapaknya lagi Jumat ya Bu. Untuk motivasi tadi ada pertanyaan Bu, kalau enggak kita masuk ke keyakinan kelas. Bu aja ada pertanyaan Bu yang tadi cukup dipahami untuk motivasi ya. Jadi kita mengharapkan memang seluruh peserta didik karena lahirnya keinginan itu memang dari motivasi secara intrinsik dari dalam diri dengan kesadaran diri dia. Jangan sampai dia lupa dia kalau sebenarnya dia sudah melakukan kebajikan itu sebelumnya. Tapi karena dia selalu dan lagi tadi selalu mendapatkan ini, mendapatkan sesuatu, akhirnya dia malah dinilai gitu kan. Nanti pun kalau tidak ada hadiah, mungkin dia belum tentu juga mau melakukan hal tersebut. Itu kita takutkan ke depannya. Kemudian untuk berikutnya itu adalah materi tentang keyakinan kelas. Ini pun juga baru karena memang banyak hal baru yang kami temukan. Kenapa? Karena kita tahu sebelumnya hanya peraturan kelas, hanya kesepakatan kelas, ya Bu ya. Nah ternyata ini harus kita kuatkan menjadi sebuah keyakinan. Nah bagaimana kita bisa menguatkan menjadi sebuah keyakinan? Nah menurut ahli ada pula teknik atau langkah-langkah teorinya. Nah kenapa keyakinan kelas ini berbeda dengan kesepakatan? Menurut ahli, kesepakatan kelas itu ditulis lebih rinci dan detail. Kemudian, kesepakatan kelas konkret dan lebih mirip pada peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dan berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Mana nilai-nilai kebajikan tersebut? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama ya. Jadi nanti kita bisa lihat mana yang kesepakatan, mana yang keyakinan kelasnya. Nah nih ya, kesepakatan contoh ya Bu, kesepakatan kelas contoh yang pernah kita buat Bapak Ibu, ya maaf Bapak lagi Jumat. Ibu-ibu, kesepakatan biasanya kita buat di dalam kelas dengan peserta didik itu pertama mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Ini contoh saja ya Bu. Kemudian tidak menyela pembicaraan, mengangkat tangan ketika ingin berpendapat, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, datang dan pulang tepat waktu, memakai seragam sesuai dengan jadwal, meminta izin jika ingin keluar ruangan kelas, tidak mencontek ketika melakukan ulangan, membantu teman dalam kesulitan, dan berkata sopan dan santun, serta dan lain-lainnya. Ya,
kita lihat di E2 itu banyak ya Bu Ajah ya kesepakatannya. Pernah ditanyakan ke peserta didik, ini apa sudah Anda laksanakan, mana yang belum dilaksanakan, gitu kan? Karena ini siapa yang membuat, kami Bu, katanya kami sepakati bersama dengan wali kelas, katanya kan. Di kelas Pak Sufyan juga ada tuh, sudah dilihat juga ada kesepakatan peraturannya, siapa yang membuat, Pak Sufyan, katanya kan. Terus gimana Anda melakukan, ada yang tidak kami suko, gitu, katanya. Kenapa tidak dibilang? Jadi sebaiknya ini kesepakatan. Berarti kalau yang dibuat di kelas E3 berarti itu adalah peraturan kelasnya baru, gitu kan, belum kesepakatan karena tidak melibatkan peserta didik dalam menyusunnya. Nah, kapan kesepakatan ini bisa dikatakan sebagai sebuah keyakinan kelas? Ya, jadi ketika ini kita kerucutkan, karena kita melihat ini kan ini adalah kegiatan yang benar-benar kita lakukan, ya. Nah, untuk nilai-nilai universalnya, nilai-nilai kebajikannya itu memang harus dikerucutkan menjadi sebuah beberapa kegiatan ini dijadikan menjadi satu. Contohnya mendengarkan ketika guru atau teman berbicara, tidak menyela pembicaraan, ini kan bagian dari sifat atau kebajikan secara universal, yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Ya, kemudian tidak melakukan bullying, misalnya ya. Nah, itu kan juga bagian dari sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Nah, kemudian berdoa sebelum dan sebelum dan setelah belajar. Nah, itu dikerucutkan lagi, berarti itu bagian dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kemudian tidak mencontek, berarti bertanggung jawab kepada diri dia sendiri. Kenapa dia tidak belajar, gitu kan? Seharusnya dia kan harus mempertanggungjawabkan dirinya, siap untuk belajar. Jadi memang ada beberapa hal. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak harus banyak, Bapak Ibu ya. Jadi peraturan-peraturan dan kesepakatan itu biasanya memang kita berikan ke peserta itu sejumlah anak-anak kita kan. Berapa anak kita, silakan usulannya Ananda, gitu kan. Nah, diberikan kertas, kemudian ditulis, kemudian kita diskusikan, maka kita pilih, kita sepakati mana yang akan menjadi sebuah kesepakatan kelas kita. Nah, kapan dia menjadi sebuah keyakinan? Ketika itu ditandatangani oleh semua warga kelas tersebut dengan wali kelasnya. Nah, jadi kita ketika ada sesuatu yang terjadi, maka kita akan kembali menanyakan, apakah Ananda meyakini? Apakah siapa yang menetapkan keyakinan ini kan? Apakah Anda yakin dengan apa yang sudah Anda lakukan tersebut? Ya, jadi dia akan menjawab ketika dia melakukan pelanggaran bahwa memang saya ikut menyatakan keyakinan kelas tersebut, tapi dia menyadari bahwa kesalahan yang dilakukannya tersebut dan berjanji akan memperbaikinya dengan memberikan solusi terhadap diri dia sendiri. Jadi solusinya apa yang terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah itu tidak kita yang menetapkan, tetapi diselesaikan dengan restitusi nanti. Ini yang pertama ya. Jadi kita curah pendapat dulu, mencatat semua masukan seperti sudah saya sampaikan, kita susun. Tapi kalimat-kalimat yang kita berikan, jika ada kalimat-kalimat atau kata-kata negatif, kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Ya. Kemudian dalam beberapa kurun waktu kita tinjau ulang kembali, siapa tahu ada keyakinan atau kesepakatan kelas kita itu yang kurang berkenan atau tidak dapat dilaksanakan secara rutin oleh peserta didik tersebut. Sampai di sana, Ibu ada yang mau dipertanyakan? Ya, bisa dipahami ya Bu ya, untuk keyakinan kelas tadi sebetulnya tidak sulit, hanya mengerucutkan saja dari kesepakatan ke peraturan-peraturan yang pernah kita buat. Nanti kalau di sekolah juga ada namanya keyakinan ini karena kita belum terbiasa saja ya. Karena dalam keyakinan itu sebaiknya dituliskan kami murid-murid atau peserta didik kelas 12E, misalnya 12 IPA 1, IPS 2 misalnya gitu kan, memang dinyatakan seperti kita menyatakan Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia gitu kan. Kemudian itu kesepakatan lagi, kami dengan guru gitu harus bagaimana juga harus disepakati lagi. Jadi
kelalaian kita selama ini, ketika anak melakukan kesalahan kita langsung saja memberikan hukuman, konsekuensi terhadap peserta didik tanpa kita menyadari bahwa di awal kita belum pernah membuat sebuah kontrak belajar dengan mereka, ya. Jadi apa itu kontrak belajar? Ini tadi itu peraturan-peraturan yang kita tetapkan selama proses pembelajaran berlangsung dengan kita sebagai pendidik, ya. Jadi anak-anak merasa kecewa ketika dipertanyakan, pernah tidak ibunya menyatakan seperti itu ketika Anda melakukan kesalahan? Tidak pernah, Bu. Nah, silakan Anda tagih. Kita bikin peraturan kelas, ketetapan kelas dulu terlebih dahulu terhadap mata pelajaran. Jadi supaya kita tidak nanti melukai kembali hati peserta didik kita, ya. Karena pada dasarnya, ya mungkin ini pro kontra juga sih, pembelajaran kita harus berpihak kepada murid, ya. Berpihak kepada murid artinya kita bukan mengeluh-elukan murid, tidak. Tapi kita harus memenuhi kebutuhan sesuai dengan harus memenuhi kebutuhan dia, ya, sesuai dengan kemampuan dia, minat dia, ya, kemudian kondisi dia. Nah, itu yang memang nanti kita bisa bahas lagi karena pada modul 2 itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memang dibahas lagi itu, walaupun kita di kurikulum Merdeka sudah melakukannya, tapi ternyata ada hal yang kurang tepat kita lakukan kemarin, gitu kan. Jadi diperbaiki kembali. Jadi untuk ini baru modul 1 ya, Bu, ya. Memang materi-materinya sangat luar biasa kalau kita memang mengikuti, membacanya, gitu kan. Ternyata banyak hal yang agak kurang tepat kita laksanakan dalam proses pembelajaran selama ini. Nah, ini tadi, Bu, kita lihat, masih ingat Ibu tayangan video tadi? Bu Rini masih ingat, Bu? Kenapa kira-kira Pak Udin tadi marabu-rabunya, Bu? Kan tadi marah-marah sampai diusulkan oleh kepala sekolahnya tadi, Bapak silakan pasang paku, ada papan di belakang setiap terjadi kekesalan Bapak, silakan lampiaskan ke papan yang di belakang sekolah, gitu kan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Pak Udin bisa berlaku seperti itu? Apa betul kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi? Coba silakan Bu Rini. Baiklah, Bu, terima kasih. Yang saya lihat dari video tadi, Pak Udin marah-marah mungkin karena ada masalah dari rumah atau masalah pribadi atau masalah apa kita tidak tahu. Jadi belum selesai di rumah terbawa ke sekolah ketika dia bekerja. Iya. Itu yang saya lihat. Akhirnya dampaknya juga kepada siswa tersebut. Ya, betul sekali itu, Ibu Rini. Sebetulnya tadi ada masalahnya kelihatan, Bu, ada amplop uangnya cuma 300.000. Ya, Bu Nek, ya. Nah, jadi dia stres, tambah lagi WA istrinya tadi, gitu kan. Ayah, kontrak rumah sudah aduh, ya Allah nggak ada. Ya, nah itu. Jadi pusing dia, gitu ya, Bu Rini, ya. Jadi memang, jadi ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga orang bertindak tidak baik, orang bertindak baik itu pasti ada alasannya semuanya, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita tidak peduli dengan hal tersebut, gitu kan. Artinya biasalah, gitu kan, apa itu kan urusan dia, gitu kan. Tapi kalau ke teman ya tidak mungkin lah, mungkin kata nanti kita kepo, terlalu kepo untuk mengetahui urusan orang lain. Tapi ke siswa, gitu kan, ke siswa kita lihat tadi. Kenapa si Bram, siapa nama anaknya tadi, Bu Nadia? Dia terlambat, gitu kan. Di awal dia bapak tuh karena dia punya masalah di rumah, kemudian dia marah ke anak pula, dilampiaskannya seperti itu. Sebulan itu pakunya sudah penuh. Berarti dia bermasalah setiap harinya, ya, selama sebulan itu, ya, Bu, ya. Sampai ketika dia senang, kapan? Ketika dia sudah tidak ada marah lagi sehari. Nah, udah gajian dia bulan baru dia senang, dia akhirnya paku-paku itu dicabut, gitu kan. Paku-paku itu dicabut, dia tidak pernah marah lagi dalam beberapa hari ini, katanya kan. Nah, sampai ketika dia menemukan salah seorang peserta didik yang terlambat, dia tidak lagi marah-marah, malah dia memberikan solusi kepada peserta didiknya tadi yang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Ternyata dia membantu orang tuanya terlebih dahulu untuk berjualan, ya, menjual kue. Nah, mungkin meletakkan kemana, dan nanti malah gurunya mau membantu anaknya tersebut untuk mungkin jajanan orang tuanya itu ditaruh saja nanti di koperasi sekolah, katanya kan diberikan solusi seperti itu. Nah,
sebetulnya memang itulah hakikatnya hubungan atau sinergi yang baik antara guru dengan peserta didiknya. Jadi pembelajaran itu akan terasa sangat menyenangkan oleh peserta didik, dan kita pun bisa menerima peserta didik mengetahui kebutuhan dasar yang belum dipenuhinya. Nah, apa saja kebutuhan dasar tersebut? Kebutuhan dasar itu ada. Yang pertama itu adalah penguasaan atau yang pada yang di tengah ini ya, yang paling besar ya, bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup seperti Pak Udin tadi, itu pada posisi kebutuhan bertahan hidupnya ini karena apa? Secara finansial untuk kebutuhannya tidak terpenuhi, sehingga dia marah-marah kepada muridnya ketika muridnya terlambat. Kemudian ada kebutuhan untuk kesenangan, ya. Ada kebutuhannya untuk kebebasan, ya. Kemudian ada kebutuhannya untuk kasih sayang. Ini sering ya anak-anak kita yang entah mencari perhatian ya Bu Dewi ya. Anak-anak kita itu memperhatikan seperti apalah, mungkin tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya, nah malah dia overacting di sekolah. Ada aja kasus-kasus yang dibuatnya. Sepertinya dia ingin selalu dekat Bu Dewi, dia ingin selalu diperhatikan oleh Bu Dewi. Memang anak Bu Dewi kan luar biasa ya Bu Dewi. Hari ini Fajar, hari ini Vigo, besoknya siapa lagi gitu kan. Jadi memang itu ternyata kebutuhan dasar mereka untuk kasih sayang itu tidak terpenuhi, ya. Kemudian ini pengakuan atas kemampuan dan penguasaan. Mungkin kita bisa lihat di sini Bu, kita coba identifikasi juga. Nah nih, ya, mari kita coba identifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas akan tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru juga jadinya, katanya. Kan ini kata anak-anak. Kira-kira ini kebutuhan apa yang tak terpenuhi, tidak terpenuhi oleh anak ini Bu? Apa ya? Kesenangan. Iya betul. Boleh nggak dengar musik sambil mengerjakan tugas? Tapi untuk muaja ya pasang headset, jangan dia pakai. Iya betul. Iya. Ya. Selama tidak mau, betul Ibu. Karena itu juga ada juga kelas yang di kelas saya karena masuk di E juga Ibu ya. Memang anak-anak itu kenapa lah dia pakai headset selalu gitu? Karena kelasnya ribut selalu, tapi dia senang melakukan tugas-tugas, mengerjakan tugasnya sendiri karena tidak ingin diganggu oleh yang lain. Berarti kebutuhan kesenangan dia itu terpenuhi dengan adanya headset tadi, gitu kan? Jadi kita tidak boleh pula mengganggu kesenangan dia. Betul apa kata Bunda tadi? Selagi tidak mengganggu teman-teman yang lain, ya suaranya nggak besar seperti itu ya. Iya, boleh itu Bu. Ya. Kemudian ini Bu, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. Karena mungkin kita kan selalu teacher center ya, ceramah. Tidak pernah siswanya diberi kesempatan untuk mandiri, berpendapat gitu kan. Jadi dia menurutnya dia adalah orang paling hebat, dia guru karena dia guru, Ananda siswa. Jadi yang benar itu adalah kata saya, bukan kata Ananda. Nah itu juga perilaku yang kurang tepat Bapak Ibu, ya kita lakukan terhadap peserta didik kita. Ya, kemudian aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Mungkin ini kebutuhan juga untuk kesenangan. Nah nih, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah ini kan anak kecil ya biasanya, anak TK ya. Ya Bu Ita, kira-kira kebutuhan apa nih yang tidak terpenuhi oleh anak gadis ini? Ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru loh. Iya betul Bu Ita. Ya, untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Jadi dia namanya anak kecil ya. Nah, ada pakai baju cantik tapi tidak diperhatikan gitu. Nah, itu kadang kita lupa posisi kita yang harus seperti itu. Jadi memang kembali lagi pengendalian diri kita ya. Segala permasalahan yang terjadi misalnya di rumah ya dengan keluarga. Nah, itu seharusnya tidak boleh terimbas kepada peserta didik kita. Jadi untuk yang tadi sudah sangat paham ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya dengan baik, memberikan kebutuhan dasar kepada peserta didik.
Berikut nanti kita akan lihat lagi tayangan video, Ibu, ya. Kira-kira Bu Ajah mungkin ya, kita mau membahas 5 posisi kontrol ya, Bu. Ya. Apakah posisi Ibu nanti di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau atau teman, ya? Atau memang sebagai manajer? Kita lihat nanti melalui tayangan video ini, kira-kira kita di posisi mana sih? Ya. Kemudian kenapa ini bisa dikatakan sebagai posisinya sebagai penghukum, sebagai manajer? Posisi mana sebenarnya yang diidam-idamkan oleh seorang anak untuk seorang guru? Nah, mari kita lihat lagi tayangan videonya ya, Bu, ya. Silakan. Boleh dikomentari setelah ini ya, Bu. Ini posisinya sebagai penghukum. Bu, saya... Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu, berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Gimana, Bu? Ini posisi penghukum. Nanti kita lihat kelima posisinya, tapi dengan ibu yang sama dan naren yang sama juga. Tapi dia bisa berlaku berbeda-beda gitu kan. Mungkin dari segi mana? Atau kita lihat terlebih dahulu tayangannya kelimanya supaya kita tanggapi ya. Oke, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Dreng. Pada videonya nanti, karena memang tidak tertayang di sini, nanti kita kirimkan ya. Di situ gurunya, bu gurunya itu tidak menyalahkan peserta didik, tapi dia menanyakan terlebih dahulu penyebabnya apa gitu kan, kemudian apa solusi yang akan dilakukan oleh anak tersebut ketika dia terlambat. Jadi tidak ada konsekuensi dan juga tidak ada hukuman di sana, ya. Kenapa bisa terhapus ya? Kita sudah menyiapkan 5 videonya. Jadi untuk posisi tersebut ini nggak bisa dibaca ya, Bu ya, nggak terbaca ya. Nah, ya, yang kita lihat itu dampak kepada peserta didik kita. Bu Ajah, mungkin kira-kira kalau sebagai penghukum itu gimana, Bu Ajah? Ketika kita memberikan statement atau pernyataan kepada peserta didik kita yang seperti dilakukan Ibu tadi, kira-kira apa dampaknya kepada peserta didik kita? Berdampak tidak? Berdampaknya seperti apa, Bu? Mungkin yang lebih minimalisir, yang lebih ringan gitu, yang tidak berdampak besar kepada peserta didik kita, murid kita nantinya. Oke. Menurut saya kalau kita sebagai penghukum, kalau hukuman itu mungkin menurut anak itu tidak sesuai, itu mungkin ada rasa dendam di hati mereka, mendongkol, kemudian mungkin mereka akan mengulangi lagi. Kadang-kadang anak itu kan menguji guru juga. Betul aja. Iya, kalau sebagai penghukum sebetulnya posisi ini kalau bisa tidak kita lakukan gitu, karena memang kita lihat hukuman yang kita berikan juga tidak relevan dengan kesalahan dia gitu kan. Tapi mungkin hukumannya mungkin mendidik juga kayak iya, misalnya betul. gini,
di Go-Green kita misalnya mereka terlambat, jadi bukan hukuman fisik, misalnya hukuman untuk kebaikan semua. Kebaikan Contohnya, semuanya. mereka suruh bawa bunga, Tanaman ya Bu Ajah ya, ketika mereka tidak piket gitu ya. Itu saya rasa hukumannya tidak membuat mereka dongkol, malah untuk mereka senang. Mendidik karakter mereka juga ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Ajah. Nah Bu Ian lagi Bu Ian. Bu Ian untuk posisi yang kedua menurut Bu Ian. Tadi kan atau sebagai teman lah. Sebagai teman menurut Bu Ian gimana Bu Ian? Kan kita lihat gimana ibunya berbicara, dampaknya ada tidak kepada peserta didik? Kalau sebagai teman. Iya, sebagai teman. Kalau sebagai teman, kalau menurut dia pribadi itu ada kayak semacam apa ya? Kalau terlambat, misalnya 10 menit awal itu masih diperbolehkan masuk. Iya. Kalau dia sudah terlambat sekali lebih dari 10 menit, saya tanyakan dulu apa penyebabnya. Kalau memang benar urgent atau mendadak sekali, misalnya motornya bocor, itu tetap diperbolehkan masuk, namun ada tugas tambahan nanti. Oh gitu ya, tetap ada juga konsekuensi ya Bu. Ya kan kita juga sudah punya kesepakatan sebelumnya dengan mereka. Iya, terima kasih Bu Ian. Ya, cuman berbahayanya ya menurut teori gitu ya, menurut para ahli kan ketergantungan anak kalau kita sebagai teman itu kan dia merasa ada perlindungan ya. Ibu Dewi ya, Bu Dewi yang sering merasakan mungkin idahlah kita baik-baikin aja karena mungkin kalau marah-marah juga tidak ada solusi ya, mereka juga tidak berubah. Jadi makanya dibaik-baikin, kita berbicara kepada mereka layaknya sebagai seorang teman gitu ya. Tapi ternyata pada jangka panjang dampaknya juga buruk kepada peserta didik kita karena dia memang melakukan itu hanya kepada kita. Kepada guru yang lain dia tidak mau melakukan hal tersebut. Nah itu yang berbahaya. Padahal kita menginginkan kesadaran yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan tadi itu kepada siapapun, kapanpun, dimanapun dia bisa melakukan hal yang sama. Nah itu jadi begitu juga kita, ya. Jadi kita tidak hanya kepada peserta didik tersebut, itu kan ke yang lain juga kita bisa menerapkan dan melakukan hal yang sama. Ya terima kasih Bu Ian, Bu Ajah, ya. Kita lanjut. Berarti Ibu sudah paham ya dengan posisi-posisi kita masing-masing. Menurut Ibu, karena memang kebetulan tayangnya tidak ada ya, terhapus. Atau kita tayangkan, kita punya sih videonya. Bu Ita ya, gimana lihat Bu Ita ya sebagai manajer nanti Bu Ita. Tapi ini tetap keras juga memanggil narennya. Wah, sudah jam berapa ini? Nah itu tadi. Ya itu yang posisi manajer. Gimana Bu Ita bisa berikan pendapat Bu Ita? Ya, mohon pendapatnya Bu Ita. Kalau menurut saya Umi, kalau sebagai manajer kita tahu manajer kan adalah pemimpin ya. Berarti di situ gurunya juga memberikan alternatif lain seperti menanyakan, kemudian memberikan solusi bagaimana dia harus ke depannya seperti apa. Jadi lebih baik yang seperti ini, guru sebagai manajer lebih baik, tapi dikombin dengan yang teman, pengontrol tadi ya. Iya betul. Gimana Bu Ajah, setuju Bu Ajah? Bu Net, Bu Dewi setuju? Bu Rini? Nah, iya betul. Iya atau tidaknya. Jadi kalau secara alam, jadi kalau terlambat juga besok maunya gimana, hukumannya apa. Jadi kalau udah disepakati hukumannya dia nggak akan kesal menjalankan hukumannya. Iya betul. Ya kalau hanya sampai di sana berarti masih ada, ya belum ada. Iya belum tercapai jadinya. Iya. Betul. Ya bikin kesepakatan. Ya karena memang kalau lihat kan ini kan nggak sekali dua kali sebenarnya Naren ini terlambat ya. Jadi kalau hanya sebatas sampai setel alarm saja, nah itu jadi iya betul. Iya. Iya betul. Oke. Iya. Iya. Kalau seandainya dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, maka
Nah, baru nanti diberikan sanksi. Oke, terima kasih Bu Aja, Bu Isneti, Bu Dewi, Bu Ita, ibu-ibu semuanya, guru-guru hebat SMA 1 Laras Saguh Halaban. Semoga kita bisa menerapkan ini ke depannya. Nah, itu yang untuk posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol itu sebenarnya materinya juga tidak terlalu berat karena itu memang dikembalikan ke diri kita, kan apakah kita mampu berbuat seperti hal tersebut. Memang posisi yang lebih positif itu memang pada posisi sebagai pemantau, sebagai teman, dan puncaknya itu di manajerial yang memang diharapkan kita bisa memanage diri dan memanage anak-anak kita nanti dengan segala kesalahan yang pernah dilakukannya. Nah, untuk manajerial ini pun kan pengendalian diri kita ini juga. Nah, setelah ini kita akan melihat adanya sebuah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Mari kita lihat bersama. Nah, ini juga sebuah hal yang penting yang memang kalau menurut saya pribadi ya, ketika kami diberikan beberapa kasus itu untuk menyelesaikan atau menghadapi peserta didik, cara yang tepat itu memang dengan melakukan restitusi ini. Ya, karena memang ini kombinasi juga dari posisi-posisi kontrol kita yang tadi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi itu memang merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada peserta didik. Karena pada restitusi tersebut menurut Gosen, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, tentunya lebih baik setelah mereka melakukan sebuah kesalahan. Kemudian restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dia tidak hanya memikirkan diri dia sendiri dengan apa yang telah dilakukannya, dia juga harus memikirkan dampaknya kepada orang lain dan akan memberikan solusi kepada orang lain. Ini dikemukakan oleh Chelson dan Gosen. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain saja atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang-orang yang bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang ada di sekolah yang memang sudah kita sepakati bersama. Ya, apakah itu saling menghormati, saling menghargai, mengikuti sholat berjamaah bersama, gitu kan? Jadi semua aktivitas-aktivitas yang bernilai positif itu sudah kita katakan sebagai sebuah kebajikan-kebajikan yang sudah ada di sekolah kita. Nah, apa ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan disiplin lainnya? Seperti sudah disampaikan juga tadi, restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan lebih menguatkan karakter kita, ya, sehingga akan muncul nanti motivasi lagi. Alasan itu dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Kemudian restitusi juga itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan, ya. Jadi ketika terjadi permasalahan, maka dengan adanya restitusi, karena kita juga memikirkan apa yang telah kita lakukan tersebut akan berdampak kepada orang lain, maka kita juga dituntut untuk memberikan solusi terhadap penyelesaian tersebut, ya, supaya hubungan kita bisa diperbaiki kembali, ya. Kemudian restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan, karena fokus mencari sebuah solusi atau penyelesaian. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Jadi kita sudah membahas tadi 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita juga harus mengetahui apa yang menyebabkan kita melakukan hal tersebut, apa yang menyebabkan orang lain juga melakukan hal tersebut, karena semuanya tentu ada alasannya. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan kepada tindakannya. Jadi kalaupun kita sudah melakukan sebuah tindakan tapi itu tidak merubah karakter seseorang, maka itu belum bisa dikatakan sebuah restitusi, ya. Dan pada intinya restitusi itu akan membalikan murid yang melakukan kesalahannya bisa kembali lagi kepada kelompoknya, karena nggak mungkin kan ketika dia salah kemudian teman-temannya akan mengucilkan dia. Makanya dengan melakukan restitusi, maka peserta didik ini insya Allah itu
akan menemukan siapa diri dia sendiri, ya. Bagaimana caranya? Restitusi itu dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas peserta didik kalau seandainya itu kejadian masalahnya terjadi pada peserta didik kita, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang dilakukannya, kesalahan yang dilakukannya, apa benar dia melakukan kesalahan, apa salahnya dia, kenapa dia melakukan kesalahan, karena apa? Karena semuanya tentu ada penyebabnya dan ada alasannya. Kemudian yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinannya kembali. Ketika dia berjanji untuk memperbaiki dirinya, memberikan solusi kepada kita, kadang-kadang anak-anak itu kan hanya kita tanya ke dia, yo bana itu yang tadi kerajaan, yo bu, mulai bilo, mulai kini, yo bana begini, rupanya minggu depan masih seperti itu juga dia kan, terlambat lagi gitu kan, betul mau membuat tugas, iya ya bu Ita ya begitu ya. Nah, jadi dia lakukan restitusi lagi bu, restitusi lagi gitu kan. Nah, kalau yang terberatnya nanti tentu ada konsekuensi lagi gitu kan kepada peserta didik kita ini, ya. Jadi memang secara teori ya penyelesaian terbaik untuk permasalahan peserta didik ini ya memang melalui restitusi. Mungkin kita tahu kita butuh guru BK sebenarnya di sini ya, tapi guru BK kita sibuk dan dia orang-orang jauh semuanya ya. Jadi sudah beranjak dari ruangan ini karena kita ingin menyamakan persepsi kita sebetulnya teori yang kita dapatkan dengan teori yang diperoleh di BK, karena kan tidak melulu sebetulnya kan yang BK itu kan tidak harus guru BK karena semua guru itu kan juga memahami psikologis peserta didik gitu kan. Jadi memang kita juga wajib ya memahami bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan peserta didik ini dengan segi 3 restitusi. Ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas mereka terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakannya. Jadi menstabilkan itu ketika ada masalah kan kita tidak langsung marah bu ya. Mungkin kita memanggil dia gitu kan, kita panggil dia boleh, atau kita lihat tadi ada kejadian terus ada yang lapor, pasti kan kita tolong dipanggil nanti ke ruangan ya gitu kan. Pasti dia rasa takut ada ya bu ya untuk menghadap ke kita. Nah tapi kita kan tidak juga akan membuat dia rasa takut menunjuk dia langsung, itu tidak. Jadi menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Apakah dia dalam keadaan sehatkah dia, gitu kan? Apakah dia sudah makankah dia, gitu kan? Nah, jadi kalau kami di dalam pendidikan guru penggerak itu semuanya diberikan kasus bu. Jadi kasus itu gimana kita menyelesaikan, gitu kan? Dengan cara seperti apa? Tapi memang tidak ada yang salah. Nah itu yang kembali lagi tidak ada yang salah. Semua yang kita lakukan itu selagi itu tidak melukai hati peserta didik, tidak merugikan peserta didik, itu sudah benar apa yang kita lakukan. Karena pembelajaran ini seyogyanya memang harus sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak kepada peserta didik, ya, karena menuntut kebahagiaan dia untuk mencapai tujuan hidup dia ke depannya. Nah mungkin ini sudah sampai ke puncaknya ya Bu ya untuk segi 3 restitusi. Oh iya dan ternyata sudah selesai lah apa yang saya sampaikan. Karena MC kita sudah pulang ya, ada keperluan. Bukan, beliau ikut DW ya, ikut DW. Jadi terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Dan kami berharap ada umpan balik, ada masukan dari ibu-ibu yang hadir kali ini untuk diseminasi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Karena kita juga harus merefleksi diri terhadap diri kita sendiri, kemudian terhadap apa yang sudah kita lakukan di sekolah selama ini. Jadi kita butuh kolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik tentunya. Iya. Iya. Iya Ibu, kita susah meminta waktu. Ini aja tidak boleh jam pelajaran. Nah itulah yang amat kami sayangkan. Ya Bu, ya itulah. Tapi terima kasih Bu, sudah luar biasa ini ibu-ibu yang karena memang seperti tadi Bu, kita belajar di awal itu adalah tentang motivasi intrinsik. Jadi memang itu yang belum terbentuk dari diri teman-teman kita. Jadi
kita tidak bisa mengontrol dia, tidak bisa memaksa dia gitu kan. Ya walaupun mungkin diiming-imingi gitu, ternyata juga tidak juga gitu kan. Karena memang keinginan dari dia sendiri itu tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mengupgrade diri gitu kan. Jadi murni sebenarnya saya melakukan diseminasi ini karena memang apa yang saya dapatkan rasanya tidak dibagi seperti apalah gitu, karena memang ada tuntutan dari teman-teman kan, bagilah ilmunya. Jadi ternyata mungkin ada waktu yang tepat, ternyata memang disuruh malah kita mendiseminasikan, cuman waktunya kita belum tepat kemarin. Iya betul. Iya betul itu Bu. Iya. Ya, tidak apa-apa. Benar, ini juga sudah lebih dari cukup gitu ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai di sini saya secara pribadi mohon maaf kalau ada yang kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi, kurang tepat gitu kan. Tapi saya mengharapkan umpan balik dari ibu-ibu yang hadir, walaupun hanya beberapa orang ini. Apakah itu dalam bentuk tertulis atau lisan Bu? Di WA aja ya, oke. Kita atau ada kita diskusi Bu aja, ada yang mau dipertanyakan Bu aja? Karena kita tadi sambil jalan sudah diskusi ya. Atau ada dari apa teori-teori pembelajaran yang sudah didapatkan tadi, ada hal yang mungkin perlu kita tambahkan atau perlu kita kuatkan atau memang kurang tepat gitu kan. Jadi karena kita sendiri masih dalam proses pembelajaran, jadi masih belajar juga dari apa yang selama ini belum kita ketahui, kemudian kita ketemu teorinya seperti ini. Kita selama ini hanya diberikan kasus-kasus gitu kan. Kalau saya punya, saya pengennya kita menerapkan itu di sekolah. Jadi contoh manajer. Oh iya. Kalau sekedar teori aja cuma. Iya betul. Setiap kita jadi manajer, lalu nanti kita kasih kesepakatan. Iya betul. Dan idealnya ini memang kepala sekolah sebagai manajer ya, pemimpin di SMA 1 Lares Sago Halaban ini, beliaulah yang nanti mengelola kita gitu kan. Kalau saya di sini hanya sebagai pemberi informasi gitu kan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini kita bisa melakukan transformasi di SMA Lares Sago Halaban untuk kebaikan anak-anak kita ke depan. Dan mudah-mudahan kita memang bisa menjadi manajer untuk anak-anak kita nantinya ke depan. Tapi itu tidak terlepas dari sinergi keseluruhan seluruh stakeholder yang ada di SMA 1 Lares Sago Halaban. Kita berharap ke depannya mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan Bu Aja, mudah-mudahan. Iya, terima kasih Bu Aja ya. Harapannya mungkin semuanya itu ya, kita juga seperti itu ya. Kita semua. Iya, betul. Ya paling tidak ini kita bisa menerapkan, mohon maaf saya secara pribadi, saya berusaha menerapkan secara pribadi, secara personal kepada peserta didik. Karena kita tidak bisa menuntut orang lain. Nah itu tadi, karena memang kita udah belajar di awal kan seperti itu. Kita tidak bisa terlalu berharap kepada orang karena motivasi dari diri masing-masing itu tidak sama. Jadi kalaupun misalnya hanya karena takut kepada kepala sekolah nanti, yang takut sertifikasi juga tidak ditandatangani dan sebagainya nanti, jadi mereka melakukan hal tersebut dengan keterpaksaan juga percuma. Jadi tidak apa-apa, Bu Aja sudah dapat ini, sudah ada contohnya. Paling tidak Bu Aja coba menerapkan sendiri. Kemudian kita yang Bu Wian yang sudah tahu, dia juga akan menerapkan sendiri. Bu Winda, Bu Yusneti, Bu Dewi, Bu Endi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusneti, guru SMA Negeri 1 Kecamatan Lares Sago Halaban. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengomentari sebuah tayangan yang berjudul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah yang disajikan oleh Ibu Yuli Nelvia SSI pada hari Jumat 27 Oktober 2023 dengan durasi 1 jam. Dari segi materi, menurut saya materi ini adalah luar biasa bagus. Saya apresiasi sekali dengan materi ini
karena memang materinya berkaitan dengan aktivitas kita keseharian di sekolah, terutama pada kurikulum Merdeka ini. Kita yang selama ini beranggapan guru selalu benar, siswa selalu salah. Semoga dengan tayangan-tayangan yang disajikan oleh Ibu Yuli Nevia ini, apalagi tayangan ini juga diikuti dengan film-film pendek atau video-video pendek yang menurut saya sangat menginspirasi sekali untuk kita para pendidik. Jika kita mau berubah, semua ini bisa kita lakukan. Kemudian dari segi penyajian atau penyampaian, menurut saya Ibu Yuli Nevia juga sudah menyajikan materi ini dengan sangat cukup jelas dan memotivasi sekali. Itu dengan menyajikan materinya secara jelas, ikuti dengan tayangan-tayangan video-videonya yang sangat berhubungan sekali dengan materinya dan menginspirasi sekali untuk para kita pendidik, memotivasi sekali untuk kita berubah. Jadi good luck deh komentar saya untuk Umi, untuk Bu Nel. Semoga sukses. Semoga Bu Yuli Nevia atau Umi, kami panggil Umi, semoga Umi tidak lelah untuk berbagi info tentang kemajuan pendidikan, terutama untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita dan kemajuan pendidikan di Indonesia secara umum. Good luck Umi, semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.